Dan kenapa kok tidak pakai AC termasuk bagian strategi? Karena ketika tidak pakai AC, orang akan makan, keringetan, sumuk, habis gitu gerah, akan segera pergi meninggalkan tempat. Kalau orang segera pergi meninggalkan tempat, maka tempat itu akan bisa diisi dengan orang lainnya. Sebelum dilanjut, yuk like, share, dan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Septian Trio Arizona. Di kesempatan kali ini kita akan kembali di playlist inspirasi bisnis. Kali ini kita berkunjung di Bakso Tutus ya. Bakso ini memiliki strategi marketing yang keren, yaitu yang pertama adalah terlengkap, yang kedua adalah prasmanan ya. Dalam sebuah bisnis, menjadikan strategi terlengkap adalah strategi yang keren karena orang akan sudah terpuaskan di tempat kita dan tanpa harus berpikir ke tempat lain. Atau bahasa kerennya adalah menjadi one stop shopping. Jadi di satu tempat bisa beli banyak hal. Kalau ngomongin kuliner bakso misalnya, di satu tempat sudah terpuaskan dengan aneka ragam varian bakso. Di Bakso Tutus ini punya banyak sekali varian bakso ya. Ada mulai dari bakso halus, bakso kasar, bakso tetelan, bakso keju, dan lain sebagainya. Selain itu, dia juga punya berbagai varian seperti gorengan dan juga seperti siomay. Minuman juga beragam banget, dan yang paling bikin bikin omset lebih banyak lagi adalah bakso ini dikemas secara prasmanan. Kenapa prasmanan bisa menjadikan omset naik? Karena ketika orang itu ngambil sendiri, orang itu akan terpacu untuk ngambil sebanyak mungkin. Karena manusia punya sifat more atau lebih, maunya lebih dan maunya lebih. Coba Anda berpikir, misalnya dulu ketika Anda belum punya apa-apa, Anda ingin punya handphone. Dan ketika sudah punya handphone, misalnya Anda beli pertama kali handphone yang biasa saja, misalnya handphone harga 1 jutaan. Ketika Anda sudah punya handphone 1 jutaan, apakah Anda berhenti keinginan Anda untuk punya handphone? Ternyata tidak. Anda ingin beli handphone yang lebih baik lagi. Anda ingin yang harga 2 jutaan. Setelah Anda berhasil menabung, berhasil membeli handphone yang harganya 2 jutaan, apakah Anda berhenti di handphone 2 jutaan? Ternyata tidak. Anda ingin beli handphone yang lebih di atas itu, misalnya di 4 jutaan. Setelah Anda punya di angka 4 jutaan, apakah ingin berhenti? Oh tidak. Dan ternyata ingin lagi, dan ingin lagi. Begitu juga dengan makan. Ketika kita ambil piring, ambil sendiri, ambil mangkok ya, di Bakso Tutus ini orang akan ambil 1 pentol, 2 pentol, 3 pentol. Kok kayaknya mangkoknya masih longgar ya, masih muat lagi dengan varian yang lain. Maka orang itu akan ngambil lagi pentol lagi, ngambil somai lagi, ngambil goreng lagi. Dan gak terasa ketika berada di kasir, ternyata tagihannya melebihi budget. Tapi kalau sudah terlanjur di kasir, otomatis orang itu akan membayarnya. Ya karena dia sendiri yang ngambil, sudah di kasir ya dia bayar. Oke, kita review dulu dari tempatnya ya. Bakso Tutus ini cukup nyaman ya. Tempatnya berada di perumahan. Ini saya sedang berkunjung di Bakso Tutus cabang Sidoarjo. Ada di daerah perumahan Taman Pinang. Cukup nyaman, cukup tenang, ada lesehannya, ada juga yang berada di meja. Tempatnya juga dilengkapi dengan toilet bagi teman-teman yang mungkin kekenyangan, kebanyakan makan sambelnya, perutnya sakit. Pengen ke belakang, itu disediain toilet. Atau kebanyakan minum, ingin ke toilet, buang air kecil juga bisa. Di sini disediain kipas ya, karena memang kalau makan bakso kuahnya panas itu sering berkeringat. Kipasnya cukup banyak, namun tidak ada tempat AC-nya. Mungkin tidak ada tempat AC juga sebagai strategi marketing
kuliner panas dan pedas ya. Walaupun di sini tidak mengangkat tema pedas, tapi kalau makan bakso otomatis orang akan mengambil sambal. Dan kenapa kok tidak pakai AC termasuk bagian strategi? Karena ketika tidak pakai AC, orang akan makan keringetan, sumuk, habis gitu gerah, akan segera pergi meninggalkan tempat. Kalau orang segera pergi meninggalkan tempat, maka tempat itu akan bisa diisi dengan orang lainnya. Beda dengan warkop atau warung kopi atau kafe yang dimana mungkin orang berniat ke situ untuk duduk ya, untuk beli kopi 1 gelas, lalu sepanjang hari ordernya cuma 1 gelas dan omsetnya ya cuma 1 gelas gara-gara tempatnya tidak berganti orang. Tapi kalau bakso ya orangnya segera pergi karena gerah tadi, maka diganti orang lain, maka dapat omset tambahan lainnya. Untuk rasa otomatis kita juga akan bantu review. Saya di sini beli bakso kejunya, rasanya bisa diterima ya. Menurut saya bukan yang terbaik di bakso keju, tapi tetap enak, tetap bisa dimakan, tetap bisa dinikmati. Harganya pun relatif murah karena satu bakso itu Rp7.000, cukup besar dan ada kejunya. Karena saya sudah belajar ilmu marketing dan saya sudah belajar tentang psikologi pembelian, maka dalam prasmanan saya harus berpikir apa yang saya ambil, apa yang saya perlukan. Tidak lapar mata, kayaknya enak nih, kayaknya ini diambil semua. Oh tidak. Tapi kalau dilihat kebanyakan orang-orang yang makan di sini kebanyakan lapar mata. Jadi mangkoknya itu isinya banyak-banyak gitu. Jadi sambil kita ngobrol ini sambil jalan nih slide-nya. Jalan video-video saat kunjungan di Bakso Tutus. Dan yang paling penting di Bakso Tutus ini ada sesuatu yang juga gak kalah menarik ya, yaitu tukang parkirnya ramah, satpamnya ramah. Dan ini poin penting bagi bisnis kuliner. Karena kebanyakan ya bisnis kuliner itu rasanya enak, harganya murah gitu ya. Semuanya enak, tapi kalau tukang parkirnya nggak enak itu bisa jadi masalah. Maka bagi Anda yang punya bisnis kuliner, kalau ada tukang parkirnya, pastikan Anda ngobrol sama tukang parkirnya bahwasanya di situ tempat untuk mencari rezeki bersama. Maka mari kita jaga kebaikan bersama. Salah satunya adalah dengan tetap ramah kepada semua pengunjung. Jangan menjadi tukang parkir goib yang ketika orang datang nggak ada orang parkirnya, ketika orang mau ngambil motor mau pulang, mau ngambil mobil mau pulang, tiba-tiba dia muncul. Iya. Itu namanya tukang parkir goib. Yang itu nyebelin. Dan kalau nyebelin biasanya customer enggan untuk kembali. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan atas inspirasi bisnis. Kalau Anda punya bisnis, jadikanlah bisnis Anda terlengkap menunya agar bisa jadi one stop shopping. Yang kedua, Anda juga bisa jadikan bisnis Anda prasmanan. Karena prasmanan bikin orang lapar mata, ngambil sebanyak mungkin, more, sehingga mereka bayar lebih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang juga.